Ih, ribet banget sih. Kenapa data penelitian kita harus diuji normalitas dulu? Hah? Kenapa ribet? Ya jelas ribet dong. Kenapa harus diuji segala? Kan bisa langsung dianalisis data yang udah kita dapatnya. Pasti pas statistik skip kelas nih. Di normalitas itu penting loh bagi suatu penelitian. Hah? Emang apa pentingnya? Uji normalitas itu penting loh karena hasil signifikansinya dapat menentukan apakah kita dapat memakai statistik parametrik ataupun non parametrik. Kayaknya kita langsung jelasin aja deh, Kak. Halo semuanya, kenalin aku Faisal Azir Ramadan. Halo, nama aku Hamzah Mudi Wibowo. Di sini kami akan menjelaskan Cara menggunakan SPSS untuk menguji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Tonton sampai habis ya. cat. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa itu uji normalitas, metode apakah yang dipakai untuk uji normalitas, serta hasilnya. Yang pertama, apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah langkah yang digunakan untuk menguji sebaran data. Data yang harus merupakan numerik untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan mengikuti distribusi normal atau tidak. Selain itu, uji normalitas juga penting untuk memvalidasi apakah data yang telah dikumpulkan sesuai dengan asumsi distribusi normal. Lalu uji normalitas mempunyai beberapa pendekatan, yaitu pendekatan visual seperti metode QQ dan juga metode histogram, dan juga pendekatan statistik yaitu metode Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk serta Chi-square. Sebelum masuk ke metode bagaimana cara menguji normalitas, alangkah baiknya kita mengetahui distribusi normal. Distribusi normal atau distribusi Gaussian adalah distribusi yang memiliki rata-rata, median, dan modus yang sama. Memiliki bentuk seperti lonceng atau curve bell, artinya sebagian besar data cenderung berada di sekitar nilai rata-rata, dan semakin jauh dari rata-rata, maka jumlah data akan semakin sedikit. Dari banyaknya metode uji normalitas yang ada, kami akan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan juga metode Shapiro-Wilk. Nah, prasyaratnya metode Kolmogorov-Smirnov digunakan jika jumlah responden lebih dari 30 orang, sedangkan metode Shapiro-Wilk digunakan jika responden kurang dari 30 orang. Nah, persyarat data normal adalah jika signifikansi data atau sig dalam SPSS lebih dari 0,05. Untuk diuji secara parametrik, maka kedua data harus normal. Jika data tidak normal, salah satu data atau keduanya, maka data akan diuji dengan non parametrik. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan uji normalitas pada sebuah data penelitian. Di sini, saya menggunakan tinggi badan kelas A dan tinggi badan kelas B sebagai contoh data penelitian. Jika kalian sudah memiliki data untuk diuji normalitas, kalian bisa memasukkannya dengan mengcopy data tersebut ke dalam aplikasi SPSS. Setelah kalian memasuki data tersebut ke dalam aplikasi SPSS, kalian bisa pergi ke tabel variabel fill yang ada di bawah untuk mengubah namanya menjadi nama data yang telah kita sesuaikan tadi. Seperti contoh, saya menggunakan tinggi badan kelas A dan tinggi badan kelas B. Lalu, setelah kalian mengganti namanya, kalian harus mengubah tipe data menjadi numerik, karena data statistik parametrik ataupun non-parametrik itu memiliki tipe numerik. Setelah kalian ganti tipenya, kalian bisa pergi ke tabel data fill kembali, lalu pergi ke Analyze, Descriptive Statistik, lalu Explore. Setelah kalian melihat ada tampilan Explore, kalian bisa memasukkan data tinggi badan kelas A dan tinggi badan kelas B ke dependent list.
Setelah itu, kalian harus mengklik plots, lalu mencentang normality plots with test, lalu tekan continue. Setelah itu, kalian bisa memencet OK. Setelah kalian memencet OK, akan muncul beberapa tabel seperti ini. Lalu kalian akan memakai tabel yang bernamakan Test of Normality untuk mengetahui apakah data kalian berdistribusi normal ataupun tidak. Di sini karena data saya memiliki 50 responden, maka saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, responden dari sebuah data itu memiliki responden lebih dari 50, kita akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Sebaliknya, jika sebuah data memiliki responden kurang dari 30, maka kita akan menggunakan Shapiro-Wilk. Di sini, karena data saya memiliki 50 responden, kita akan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov sebagai acuan nilai signifikansi dan distribusi normalnya. Di sini, kita akan melihat tabel sig atau signifikansi untuk melihat apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, jika data kita memiliki signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Maka, jika melihat dari signifikansi yang ada di sini, data yang saya masukkan itu berdistribusi normal karena lebih dari 0,05, baik tinggi badan kelas A dan tinggi badan kelas B. Maka dapat disimpulkan hasil dari uji normalitas yang telah saya lakukan dengan data tinggi badan kelas A dan tinggi badan kelas B berdistribusi normal, sehingga dapat dilanjutkan untuk melakukan statistik parametrik.